Nggak di mukaddimah dulu Ustaz? Langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq lizhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Para ummahat, ibunda semua yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Ta'ala, bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat selalu, insyaallah keluarga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala karunia-Nya, rahmat yang diberikan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dan kesempatan, sehingga pada hari ini alhamdulillah kita bisa berada di dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan langkah kita di dalam kebaikan menjadi sebab ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat derajat kita, diberikan kita kebaikan dunia dan akhirat. Ya, baginda Rasul menyebutkan di dunia ini ada 3 taman-taman surga di dunia ini. Yang pertama adalah Raudhah yang ada di kota Madinah, ya, ada di Masjid Nabawi. Ya, Rasul katakan antara mimbarku dan rumahku merupakan taman-taman surga. Ya. Kemudian yang kedua adalah majelis ilmu. Ya. Rasul mengatakan apabila engkau melewati satu tempat majelis ilmu, maka hendaklah kalian mampir singgah di dalamnya, karena itu merupakan taman-taman surga. Kemudian yang ketiga, taman surga itu adalah majelis zikir. Ya, ketika orang berzikir, membaca salawat kepada Nabi SAW, maka itu merupakan taman-taman surga. Nah, siapa saja yang meluangkan waktu berada di taman surga di dunia, maka Allah Ta'ala akan mudahkan dia untuk memasuki taman-taman surga akhirat. Ya. Maka ya Rasul mengatakan apa? Barang siapa yang melangkah dalam rangka mencari ilmu, Allah Ta'ala mudahkan langkahnya untuk sampai kepada al-jannahnya. Salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah hasanah kita, teladan kita yang mulia, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam kita untuk beliau kelak pada yaumul akhir kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, pada hari ini tema kajian kita adalah Al-Quran menjadi sumber kehidupan. Ya. Kita akan coba membahas kaedah-kaedah yang ada di dalam Al-Quran yang nanti kita aplikasikan di dalam hidup kita, yang kita maknai dalam kehidupan kita tentang Al-Quran itu. Karena Aisyah radhiyallahu anha ketika ditanya oleh para sahabat bagaimana akhlaknya Rasulullah, ya, bagaimana kepribadiannya Nabi SAW, maka Aisyah mengatakan khuluquhul Quran, ya, akhlaknya Rasul itu adalah terjemahan Al-Quran. Ya, jadi kalau boleh dikatakan Rasul itu Al-Quran berjalan. Apa yang ada di dalam Al-Quran, itulah yang memang beliau praktekkan di dalam kehidupannya. Ya, baik dalam kehidupan individu, kehidupan rumah tangga, ya, dalam bermasyarakat, dalam ibadah, dalam segala aspek. Maka itu beliau adalah terwarnai dengan nilai-nilai Al-Quran. Nah, ini yang kita akan coba bahas insyaallah. Satu kaidah di dalam Al-Quran, ya, bisa dibuka di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 83, ya. Ya, ditulis saja dulu kaedahnya. Ya, kaedahnya berbunyi adalah waqulu linnasi husna, ya. Ucapkanlah kepada manusia kalimat-kalimat yang baik. Ya, ini satu kaedah ini yang Allah Ta'ala ajarkan kita di dalam Al-Quran, yaitu perintahnya waqulu linnasi husna. Waqul ini kata perintah, ya.
Kata perintah kalau dalam bahasa Arab itu hukumnya apa? Wajib, ya. Kayak orang tua misalnya memerintahkan anaknya, ya, meminta anaknya untuk sholat, meminta anaknya untuk berbuat baik, maka perintah itu pada dasarnya hukumnya adalah wajib. Apalagi itu perintah dari Allah, perintah dari Rasulullah SAW, maka hukum asal perintah itu adalah al-wujub. Ya, ini kalau kita belajar dalam kaidah fikih, ya, al-aslu, ya, fil amri al-wujub. Ya, asal perintah itu hukumnya apa? Wajib. Jadi kalau udah gunakan kata perintah, maka itu wajib dilaksanakan. Perintahnya dari Allah Ta'ala, wa qulu linnasi husna, berucaplah kepada manusia dengan ucapan yang baik. Apalagi kepada pasangan kita, gitu ya. Rasulullah SAW itu Masya Allah, beliau senang sekali kalau memanggil pasangannya dengan panggilan yang baik. Rasul itu kalau panggil Aisyah apa ibu-ibu biasanya? Ya Humaira. Ya, apa artinya Humaira? Yang pipinya kemerah-merahan. Ibu-ibu juga Humaira, ibu-ibu. Ya. Biasanya kalau kondangan tuh ibu-ibu jadi Humaira semua tuh. Ya, betul nggak, Bu? Bun, bener nggak? Kalau lagi mau berangkat kondangan tuh pada Humaira semua tuh. Ya, ya, pipinya kemerah-merahan, Humaira. Rasul memanggil istri beliau dengan panggilan ya Aish. Aish itu adalah kata singkatan dari Aisyah, namanya at-tarkhim dalam bahasa Arab, ya. Jadi tidak diambil semuanya tapi diambil sebagiannya. Aisyah jadi Aish. Itu panggilan kesayangannya Aisyah radhiyallahu anha, ya. Itu Aisyah kalau dipanggil dengan panggilan baik itu senangnya luar biasa, ya. Jadi fitrahnya manusia, fitrah kita semua adalah kalau kita dipanggil dengan panggilan yang baik, diucapkan kalimat-kalimat yang baik, pasti hati kita menjadi apa? Bahagia. Ya, seorang istri juga sama kepada suami. Ya, ucapkanlah kalimat-kalimat yang baik, ya, ucapan-ucapan yang baik, ucapan yang membahagiakan. Kalau kata Sayyidina Ali itu, kalau engkau nggak bisa bahagiakan orang dengan harta, cukuplah engkau bahagiakan dengan ucapan yang mulia. Ini kata Sayyidina Ali, ya. Kalau kita nggak bisa bahagiakan orang dengan materi, dengan harta yang kita miliki, maka cukup kita bahagiakan orang dengan apa? Dengan ucapan yang baik. Wa qulu linnasi husna, ucapkanlah kalimat yang baik itu kepada manusia. Kepada siapa lagi kita berucap baik? Kepada anak-anak kita, ya. Betul ya? Kita biasakan sebagai orang tua itu kalau panggil anak kita dengan panggilan yang baik, ya, dengan panggilan yang positif, anak yang soleh, anak yang hebat, ya. Itu menjadi doa. Rasulullah SAW sabdakan dalam sebuah hadis, salasatun la turaddu da'watuhum. Jadi ada 3 golongan yang mereka doanya tidak akan ditolak oleh Allah. Berarti kalau tidak ditolak, doanya pasti diterima, diijabah oleh Allah. Pertama apa? Da'watus shaim, doa orang-orang yang berpuasa. Jadi kalau kita puasa, baik puasa yang wajib, puasa yang sunnah, itu adalah doa-doanya diijabah oleh Allah, diterima oleh Allah Ta'ala dari waktu fajar sampai terbenam matahari. Waktu-waktu ijabah oleh Allah Ta'ala ketika kita dalam keadaan saum, dalam keadaan kita puasa. Misalnya lagi puasa hari Senin, hari Kamis, puasa Ayyamul Bid, ya. Maka kita ketika puasa itu adalah waktu-waktu terbaik untuk berdoa. Mintalah kebaikan untuk keluarga, kebaikan untuk suami kita, kebaikan untuk istri kita, untuk anak-anak kita. Kita mohon kepada Allah Ta'ala, ya. Da'watus shaim, doa orang-orang yang puasa. Kemudian yang kedua, doa yang kedua yang tidak ditolak oleh Allah, da'watul musafir, doa orang yang bepergian safar tuh, ya. Kita kalau bepergian safar, apalagi safarnya ta'ah, ya, safar ketaatan kepada Allah atau safarnya mubah, itu adalah doa-doanya dijabah. Maka ibu-ibu rajin-rajin jalan-jalan, Bu. Ya, Bu, ya. Kalau ibu-ibu lagi jalan-jalan tuh doa-doanya dijabah, ya. Ya. Jadi dapat 2, Bu. Ya, kalau ibu-ibu jalan-jalan tuh dapat 2 niatnya. Pertama adalah rehlah untuk menyemangati kembali semangat kita. Kan kita kalau selalu berada di satu tempat, nggak refreshing istilahnya, ya lama-lama apa, Bu? Bosan, apalagi ibu-ibu. Ustaz lihat ibu-ibu ini orang-orang cepat bosan kayaknya. Ya, Bu, ya. Bu, yang namanya seorang istri itu tidak hanya menjalankan tugas di rumah, tidak hanya ngurus rumah, lama-lama bosan juga. Ya, Bu, ya. Maka sesekali itu ibu-ibu, ya, keluar untuk rehla, untuk tajdid dan nasyat namanya, ya, supaya kita punya semangat lagi, ya.
Nah, sehingga salah satu kebaikan dalam rumah tangga itu apabila seorang istri selalu merasa bahagia. Karena kalau ibu-ibunya ada bahagia, insya Allah rumah itu akan jadi adem, Bu. Ya, betul nggak, Bu? Bu, betul nggak, Bu? Makanya kita harus membuat keluarga itu tenang gitu ya, seneng ya. Kalau ibu udah diajak jalan-jalan itu pulangnya itu udah masya Allah semiringah namanya, tahu nggak, Bu? Wow, bawaannya seneng tuh. Apalagi kalau udah dibawa ke mall, Allahu Akbar. Ya, Bu ya. Stresnya hilang. Biasa ngurusin dapur, ngurusin rumah, begitu udah keluar, masya Allah, tajdid an-nasyat namanya. Jadi niatnya itu ibu-ibu, kalau lagi bepergian tuh niatnya ya sekaligus rehlah jalan-jalan, tapi juga kesempatan kita berdoa kepada Allah, karena doa orang yang safar itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, da'watul musafir. Yang ketiga yang tidak ditolak doa itu kata Nabi SAW adalah da'watul walid liwaladihi, doa setiap orang tua kepada anak-anak. Sehingga semua ucapan kita kepada anak-anak kita itu bagian dari doa. Maka Al-Quran mengatakan kaedahnya tadi, wa qulu linnasi husna, ucaplah kalimat-kalimat yang baik kepada manusia. Ya, kepada siapa? Kepada anak-anak kita. Berapa banyak anak-anak itu hebat itu karena ucapan orang tua. Berapa banyak anak itu menjadi mulia itu karena doa-doanya orang tua. Ridallah fi ridal walidain, ridhonya Allah itu pada ridho kedua orang tua. Ada sebuah kisah yang pernah diceritakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kisah namanya Juraij. Juraij ini ahli ibadah, ya, tekun ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Satu ketika dia sedang salat, ya, Allahu Akbar. Di tengah dia salat itu dipanggil oleh ibunya, ya, Juraij. Tapi Juraij enggak menggubris ucapan orang tuanya. Dipanggil lagi oleh orang tua Juraij. Tetapi lagi-lagi dia tidak menyahut panggilan orang tuanya. Dipanggil lagi yang ketiga Juraij, tapi juga dia tidak menyahut panggilan orang tuanya. Orang tuanya berucap, ya, jazakumullah khairan. Jadi orang tuanya berucap, kalau bahasa kita sekarang itu keceplosan. Ya. Ibu-ibu sering keceplosan nggak, Bu? Ini hati-hati yang suka keceplosan, Bu. Iya, Bu. Keceplosan terus, Bu. Ya, ya. Bu, keceplosan ke positif, alhamdulillah, Bu. Kalau keceplosannya yang negatif, ya. Nah, kurang lebih ucapannya begini, mudah-mudahan kamu dapat fitnah, mudah kamu difitnah oleh orang. Itu aja kalimat yang keluar dari ibunya, karena saking keselnya ibunya, dia lagi sholat, ya, nyahut panggilan orang tuanya, ya. Maka kalimat yang terlontar dari orang tuanya adalah mudah-mudahan kamu dapat fitnah. Nah, ada seorang wanita, mohon maaf, wanita ini hamil, ya. Lalu orang menuduh, ya, bahwa saya pelaku dari perempuan ini atau pelaku perbuatan ini adalah siapa? Juraij. Maka apa yang terjadi? Maka orang-orang satu masyarakat itu kumpul, kemudian nimpukin tempat ibadahnya. Dihancurkan tempat ibadahnya, bahkan diusir dia dari kampung halamannya, nggak boleh tinggal di tempat itu, ya. Tapi Juraij itu kan orang yang baik, ya. Juraij itu ahli ibadah, ya, dia bersabar, ya. Pasti Allah Ta'ala akan kasih jawaban siapa sih sebenarnya yang salah dan siapa yang benar. Maka akhirnya perempuan itu ditunggu sampai dia hamil, ya. Begitu dia hamil, kemudian dia melahirkan, ya, maka bayi yang baru lahir itu bisa bicara. Persis seperti kisah Nabi Isa alaihissalam. Apa kata bayi itu? Wahai masyarakat, sesungguhnya yang melakukan perbuatan ini bukan si Juraij. Yang berbuat inilah seorang pengembala kambing yang berbuat tidak baik dengan ibuku. Itu kata si anak kecil itu. Berbicara waktu kecil. Ya, persis dengan kisah Nabi Isa alaihissalam. Pembelajarannya apa adalah bahwasannya ucapan orang tua walaupun keceplosan itu dijabah oleh Allah. Ya, apalagi ibu-ibu berdoa bangun di malam hari, sholat tahajud, berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikanlah anak kami anak yang soleh, soleha, ya Allah, bimbinglah anak kami memiliki akhlak yang mulia, jadikan mereka cinta kepada Al-Quran, ahli Al-Quran, jadikan mereka hafiz Quran. Doa ibu-ibu akan dijabah oleh Allah. Itu kan udah bener-bener serius tuh, Bu. Keceplosan aja diijabah, Bu.
Bu, makanya Bu kalau keceplosan yang bagus-bagus deh. Ini keceplosan, mohon maaf, kalimat yang gak baik yang keluar kepada anak-anak. Kalau orang tua bilang gini, kamu nakal, jangan salahkan kalau anak itu memang jadi anak nakal. Ya, kamu nggak tahu apa namanya, nggak keras kepala, bener nanti anaknya jadi keras kepalanya, Bu. Ya, jadi nggak mau dengar nasihat. Ya, ini mari kita muhasabah diri kita, ibu-ibu. Ustadz, Anda pernah melakukan kayak gini, istighfar kepada Allah. Ya, dulu suka ngemarahin anak-anak, suka ngomelin anak-anak. Nah, ibu kalau ngomelin itu yang bagus-bagus deh ngomelinnya, Bu. Kamu sih, mudah jadi anak pinter, gitu kan enak tuh. Kamu sih, mudah-mudahan jadi hafiz Quran. Enak nggak Bu kalau ngomel kayak gitu, Bu? Bu, ada nggak ngomel kayak gitu, Bu? Ada nggak? Ada. Terkadang udah ngomel tuh lupa. Waduh. Jadi terkadang anak itu kita jadikan tempat luapan emosi, ya, tempat luapan kita, kemarahan kita. Kita mungkin lagi nggak ini sama suami, tapi anak yang jadi sasaran. Kita mungkin lagi nggak ini dengan pekerjaan kita, anak jadi sasaran. Betul nggak ibu-ibu? Tapi ibu-ibu di sini sih nggak kayaknya. Ya, jadi itu. Jadi 3 doa yang tidak ditolak oleh Allah. Pertama tadi apa? Da'watul as-saim, doa orang puasa. Yang kedua, da'watul musafir, doa orang yang safar. Dan yang ketiga, da'watul walid liwadaihi, doa setiap orang tua kepada anak-anak. Baik. Para ulama mengatakan faminal mawadi allati tuwafiqu hadzal labdu taqriban. Jadi ada ayat yang semisal, yang senada dengan ayat tadi di surat Al-Baqarah tadi. Kan di Al-Baqarah tadi waqulu linnasi husna, berucaplah yang baik kepada manusia. Apa firman Allah Ta'ala di surat yang lain, di surat Al-Isra ayat 35. Ini mirip ayatnya. Di surat Al-Isra ayat 35. Nanti bisa dicek kembali di rumah ya. Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Dan katakanlah li ibadi, bagi hamba-hambaku, firman Allah, yaquluna allati hiya ahsan, hendaklah mereka berucap dengan ucapan yang paling baik. Ucapannya zikir kepada Allah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini kaulan ahsan, ucapan yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala, di saat lisan berzikir. Dan zikir ini kan bisa kita lakukan dalam setiap keadaan. Ibu-ibu sembari di dapur boleh nggak berzikir? Ya, sembari di kendaraan, ya, bawa mobil, bawa sepeda motor boleh nggak? Boleh. Ya. Kemudian sembari kita ngurusin anak-anak, sembari kita ngomongin anak-anak, bisa kita berzikir. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah bihamdihi, subhanallahil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala perintahkan agar manusia berucaplah hiya ahsan, kalimat-kalimat yang baik. Allah Ta'ala itu maha baik, ibu-ibu, dan senang menerima ucapan yang baik. Ya, makanya kita kepada suami nggak apa-apa kita romantis kepada suami kita. Niatkan mengamalkan ayat ini. Katakanlah yang baik, ya, kalimat-kalimat yang baik, ya. Jadi ternyata romantisme itu sesuatu yang sangat dibutuhkan dalam rumah tangga, ya. Ya. Dan pujian itu kan bukan hanya dari suami kepada istri. Istri juga harus pandai-pandai memuji suami. Ya, Bu. Panggil suami apa, Bu? Bu. Dulu kalau sebelum nikah panggilannya halo Hani gitu ya. Begitu nikah kagak pernah dengar tuh kata Hani itu, Bu. Bu. Dulu halo Beb. Beb itu apa, Bu? Itu mah manis banget dulu sebelum nikah, manis banget ucapannya. Tapi begitu nikah, kalimat itu jarang didengar. Ah, udah hilang. Ya Allah Rabbi. Dulu sampai Hani Bani gitu ya. Kalau Hani Bani gitu. Ya. Tanya, Hani udah makan belum? Dulu. Hani udah lagi di mana sih gitu. Begitu nikah kagak pernah dengar tuh kata. Nah, ini problem berarti ya. Berarti harus kita berupaya ya. Jadi ibu-ibu nggak ada masalah ya. Sebutkan kalimat-kalimat yang membahagiakan pasangan kita.
Wa qul li'ibadi yaqulul lati ahsan. Ucapan yang baik. Demikian juga ucapan seorang anak kepada orang tua itu harus baik, ya. Yang pernah anak itu mengeraskan suaranya di atas suara orang tua, nggak boleh, ya. Jadi suaranya anak itu nggak boleh lebih tinggi dibandingkan suara orang tua, ya. Anak itu harus berucap dengan orang tuanya, wa qul lahuma qaulan karima, firman Allah. Ucapkanlah kalimat yang karim, kalimat yang mulia. Ya, apalagi mohon maaf ibu-ibu sebagai perempuan pasti kalau masih punya orang tua, yang ngurusin orang tua biasanya adalah ibu-ibu. Karena namanya orang tua itu lebih senang, lebih pas, lebih cocok kalau dirawat sama anak perempuannya. Kalau anak laki mungkin bisa ya, tetapi tidak tidak setekun wanita. Kan kalau ibu-ibu itu orangnya itu benar-benar kalau melayani benar-benar gitu, ya, detail. Nah, makanya suami itu nggak bisa sembunyiin apa-apa kalau dari ibu-ibu. Betul. Ketahuan aja, Bu. Ya, taruh uang di kantong aja ketahuan, Bu. Makanya jangan main-main sama perempuan. Ya. Ini contoh sederhana nih Ustaz contohkan. Kita kalau bepergian biasanya kalau laki-laki kan sederhana ibu-ibu ya, pakaian, celana, ya, bagian dalam. Kalau pakai peci, sarungan, udah cukup biasa kita. Tapi kalau ibu-ibu kan enggak, ya. Kalau bisa dibawa semua tuh ibu-ibu. Ibu-ibu tuh sampai hal yang kecil yang tidak pernah laki-laki bayangkan, tidak pernah dipikirkan dibawa. Apa? Contohnya potongan kuku, gunting kuku dibawa tuh. Ternyata diperlukan enggak ibu-ibu? Perlukan ibu-ibu. Ya. Sampai hal yang kecil aja itu dibawa, diingat oleh seorang perempuan. Nah, berarti dalam ilmu psikologi itu, kalau laki-laki itu hanya melihat yang tampak, yang besar-besar saja, ya. Tapi kalau yang namanya ibu-ibu, perempuan, itu sampai hal yang kecil pun juga diperhatikan. Ya, ibu ya? Iya. Iya, makanya namanya Masya Allah, itulah kelebihan dalam rumah tangga itu saling melengkapi. Iya, iya. Jangan sampai Muhammad sudah berumah tangga 10 tahun, 20 tahun bilang gak ada kecocokan. Gimana ceritanya gak ada kecocokan? Udah lama nih. Kalau udah 20 tahun bilang gak ada kecocokan. Paham Ibu? Ya. Kan banyak orang Muhammad begitu retak rumah tangga dia bilang sudah tidak ada kecocokan. Terus selama ini gimana? Apanya gak cocok? Ya. Paham Ibu? Ya. Nah jadi gitu, konsep Islam itu seperti itu ibu-ibu, saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Nah kalau laki-laki kan biasanya, kalau kita bepergian yang penting ya udah bawa pakaian, udah bawa sarung, peci, kalau bawa peci udah selesai. Maka kalau ya namanya packing itu bapak-bapak itu biasanya packingnya sebentar, ya 1 menit, 5 menit selesai. Ibu-ibu packingnya dari malam sampai pagi, betul nggak? Betul nggak Bu? Bu, dipikirin Bu, apa yang mesti dibawa, nanti kalau di sana itu begini, apa yang harus disiapkan. Nah, sehingga wanita itu dikasih kelebihannya apa juga ibu-ibu, mampu mengerjakan beberapa pekerjaan ya di satu kondisi, di satu keadaan. Ini ibu-ibu begini-begini lagi ngaji nih, macam-macam dipikirin nih Bu. Betul nggak Bu? Kalau laki-laki lebih fokus Bu kepada satu gitu ya. Kalau perempuan enggak, dia bisa mengerjakan sesuatu dalam kondisi yang sama, bisa berapa pekerjaan. Sembari masak, sembari ngurusin anak, sembari main HP juga bisa Bu. Makanya Bu yang usah perhatikan tuh yang main HP di kendaraan tuh cuma ibu-ibu kebanyakan tuh Bu. Sambil nelponan tapi tangan kanan pegang starter, HP ya sebelah kiri. Kalau enggak dijepit itu HP-nya di dalam jilbabnya. Ustaz suka gini Bu, kalau naik sepeda motor ada ibu-ibu di samping ngobrol sendiri Bu, ngomong gitu. Mau kemana kita gitu? Saya lihat dengan siapa dia ngomong, ternyata ada HP di sini Bu. Dia taruh di HP-nya di apa nih Bu? Dimasukkan di jilbabnya, ngobrol. Itu wanita. Nah itu saling melengkapi antara apa? Suami dan istri. Jadi anak pun juga harus berucap yang baik ini kepada orang tua, ya. Nah, orang tua itu akan merasa nyaman, betah diurus oleh anak perempuan.
Maka itulah ibu-ibu jadi ladang amal ibu-ibu ketika bisa ngurusin orang tua. Mudah-mudahan orang tua kita yang masih hidup dikasih kesehatan. Yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah Ta'ala ampuni segala kesalahan beliau. Ya, baik, itu ayat yang sama dengan perintah Allah Ta'ala tadi ya, di surat Al-Isra ayat 53, mohon maaf. Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan. Ya, baik. Ayat yang sama juga dengan kalimat tadi, wa qulu linnasi husna, itu di surat Al-Ankabut ayat 46. Surat Al-Ankabut ayat 46. Senada dengan ayat tadi, semakna dengan ayat tadi. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati ihsan. Janganlah engkau mendebat ahli kitab itu kecuali dengan cara yang baik. Jadi Bu, kalau kita harus berdebat dengan orang di luar Islam, misalnya mau mencari argumentasi, ya apakah Islam agama yang benar atau Nasara Yahudi agama yang benar, kan harus ada debat. Kalau orang berdebat pun ibu-ibu, berdebatlah dengan cara yang ahsan, dengan cara yang baik. Tidak menjatuhkan, tidak menghina, tapi berargumentasi dengan baik. Itu debat itu. Dan debat itu, mohon maaf ibu-ibu, ada ilmunya. Bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana kita berdialog, bagaimana cara mematahkan statementnya orang yang kita debat. Ya. Jadi tidak debat itu main emosi, enggak. Atau naik ambil kursi kemudian timpukin, jangan. Ya Bu ya. Tapi Al-Quran mengatakan wala tujadilu ahlal kitabi illa billati ahsan. Janganlah engkau berdebat dengan ahlul kitab itu kecuali dengan cara yang gimana? Ahsan. Bisa jadi mudah dapat hidayah Allah Ta'ala. Karena kalau didebat dengan baik, kita kasih argumentasi ya. Dan untuk menghadapi ahlul kitab itu gampang sebenarnya para jamaah. Surat yang paling mendasar di dalam Al-Quran untuk mendebat ahlul kitab itu adalah surat Al-Ikhlas. Ya Bu ya? Ibu hafal kan? Hafal kan? Di luar kepala atau dalam kepala Bu? Bu ngafalnya di dalam kepala atau di luar kepala Bu? Ibu-ibu sih biasanya ngomongnya di luar kepala tat. Berarti nggak ada dalam kepala. Baik. Apa bunyi ayatnya? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah Ta'ala itu ya Esa. Esa itu berarti dialah yang maha tunggal. Dari kata wahid ya. Tidak ada yang awal, tidak ada yang akhir. Dialah yang satu-satunya. Al-Ahad. Allahus Samad, dialah yang maha tempat bergantung. Bergantung di sini artinya kalau kata para tafsir, yastanidu ilaihi kullu makhluk. Semua makhluk itu bergantung kepada Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang tidak butuh kepada Allah. Betul ya? Kita aja mohon maaf, kita ini bisa berjalan kaki kita, bergerak tangan kita itu karena kekuasaan Allah. Coba kalau sekiranya Allah Ta'ala jadikan saraf kita nggak bergerak, ya, saraf kita tiba-tiba mati. Sehingga apa yang terjadi kalau saraf udah mati Bu? Bu, kalau saraf udah mati apa yang terjadi? Stroke, lumpuh, nggak bisa dia bergerak. Mau pakai kekuatan apapun nggak bisa lagi. Dengan mudah Allah Ta'ala cabut itu kemampuan kita berjalan, kemampuan kita bergerak. Mudah nggak bagi Allah Ta'ala untuk mengambil nikmatnya? Mudah. Ya, orang punya harta misalnya, bisa nggak diambil hartanya oleh Allah Ta'ala? Bisa nggak Bu? Bisa. Akhdahu akhda azizin muqtadir, firman Allah. Dengan waktu sekejap Allah bisa ambil. Gimana caranya Ustadz? Terjadi kebakaran. Kebakaran dahsyat, kebakar luar biasa. Dilalap si jago merah. Dilalap si jago merah itu maksudnya apa Bu? Bakar. Tadi di situ ada hartanya, di situ ada asetnya. Dalam waktu sekejap habis semua. Kalau Allah Ta'ala ingin mengambil nikmat itu dari manusia, Allah Ta'ala bisa mengambil kecerdasan manusia, Bu? Bisa. Sangat mudah bagi Allah. Contoh, orang terpeleset jatuh di kamar mandi, kebentur tuh kepala, tuh kena bagian saraf terpenting dari otaknya. Apa yang terjadi? Itu memorinya hilang. Ya. Sangat mudah bagi Allah. Makanya tidak ada yang perlu kita istilahnya sombongkan sebagai manusia. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi
asbabul hidayah bisa orang itu dapatkan karena kita debat dengan cara yang baik, ya. Jadi orang berdebat itu untuk mencari kebenaran, ya. Jadi tadi ayat yang kedua di Al-Hadz apa? Allahus Samad. Yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Ini membatas semua agama yang meyakini Tuhan itu punya anak. Yahudi terbantahkan karena Yahudi itu menganggap Uzair itu anak Tuhan. Allah Ta'ala lam yalid wa lam yulad. Orang-orang Nasara terbantahkan dengan ayat ini karena orang Nasara menganggap Isa itulah anak Tuhan. Orang-orang Quraisy di zaman Nabi SAW menganggap itu para malaikat itu anak perempuannya Allah. Itu dibantah dengan ayat ini. Dan ingat, lam yalid wa lam yulad. Allah Ta'ala tidak beranak dan juga tidak diperanakkan. Apa itu akhirnya? Walam yakul lahu kufuwan ahad. Ini penguat sebenarnya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang setara dengan zat Allah. Dia yang maha sempurna, dia yang maha mulia. Tidak ada yang semisal setara dengan Allah. Makanya zikir yang bagus itu adalah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu zikir paling bagus Ibu-ibu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau dibaca 100 kali setiap hari kata Rasul, Allah Ta'ala memberikan 100 kebaikan. Allah Ta'ala hapus 100 kesalahan kita. Dijaga dari pagi hari sampai pada sore hari. Tidak ada orang datang pada hari kiamat yang lebih baik kecuali orang membacanya lebih banyak dari kalimat tadi. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Itu kalimat yang baik, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dengan ayat tadi apa yang dimasukkan dengan waqulu linnasi husnan, ya. Kita akan masuk pada tafsiran ayat ini atau kaidah ayat ini. Qala ahlul ilmi, berkata ahlul ilmi para ulama, wal qaulul hasan, ucapan yang baik itu yashmalu al hasanu fi hayatihi, bagus, indah di dalam perilaku. Jadi cara kita membahagiakan orang itu dengan perilaku, kan? Ya, orang itu bisa merasa bahagia dengan perilaku kita baik, akhlak kita mulia, ya. Maksudnya Islam di Eropa itu sekarang banyak karena melihat akhlak yang baik, ya. Karena kan umat Islam di Eropa itu minoritas. Ibu-ibu tahu kalau minoritas itu mereka di sana itu adalah Islamophobia, sangat fobia dengan Islam. Kalau ada ibu-ibu pakai jilbab, wanita pakai jilbab, dipukulin, ya. Kan sering kita saksikan di video-video itu, ya. Wanita lagi jalan, wanita muslimah lagi jalan, di tengah jalan dipukulin. Mereka Islamophobia, nggak senang dengan Islam. Islam itu menakutkan bagi mereka. Islam itu teroris. Islam itu radikal, ya. Karena memang yang dimainkan oleh global itu adalah Islam radikal, Islam teroris. Itu yang dimainkan. Maka dulu ada peristiwa namanya 11 September, ya. Jadi supaya orang takut dengan Islam, ya, kemudian dianggap Islam itu adalah teroris. Padahal teroris yang paling benar itu adalah Yahudi, ya. Coba berapa saudara kita di Palestina yang meninggal dunia dibunuh, ibu-ibu dibunuh, dibantai, anak-anak dibantai, ya. Orang tua dihabisi, ya. Orang sedang sholat juga ditembakin. Zalim nggak tuh, Bu? Zalim. Melanggar hak asasi manusia nggak? Melanggar. Tapi ketika korbannya umat Islam, tidak ada hak asasi manusia. Tuh, Bu. Tapi kalau satu nyawa mereka, orang yang tidak beriman, orang yang kafir, meninggal dunia, heboh, Bu. Kalau boleh dikatakan heboh dunia persilatan, Bu. Paham, Bu, maksudnya heboh dunia persilatan? Semua orang pada apa namanya, Bu, pada membicarakan. Media-media itu akan membicarakannya. Jangankan manusia yang tidak beriman meninggal, bagi mereka berharga. Hewan aja kalau hewan mereka meninggal dunia, itu hebohnya luar biasa, Bu. Sedangkan nyawa kaum muslimin itu nggak ada artinya. Paham, Ibu-ibu, ya? Nah, itu jadi memahami sesuatu itu harus kita paham dalil, ya. Jadi disebut dengan al-qaulul hasan itu yashmalu hay'ah, ya. Sikap yang baik, akhlak yang baik. Bisa jadi dengan akhlak kita baik kepada tetangga kita yang non muslim, mudah-mudahan jadi asbab hidayah Allah Ta'ala, ya. Baik, kemudian wa fi ma'nahu, ya,
Dan di dalam maknanya juga, ucapan maknanya itu baik, indah, bagus, yang diucapkan kalimat-kalimat yang bagus, ya. Ayyakuna bil lutfi wallin. Dia mengucapkannya dengan penuh kelembutan, ya. Jadi orang itu lebih senang kalau diucapkan dengan kalimat yang baik, lemah lembut. Kita juga kalau nasihatin anak itu, ibu nasihatlah dengan baik, dengan lemah lembut, ya. Jangan diceramahin anak-anak, Bu, jangan. Ya, ibu-ibu terkadang kalau udah marah tuh ceramah, Bu. Paham, Bu? Bu, anak-anak kita bukan hadir di majelis taklim, Bu. Ya, kita dengan pelan, ya, dengan santai. Sembari ajak dia ngobrol, sembari diajak dia makan. Ya, misalnya ibu ingin menyampaikan nasihat kepada anak-anak, jangan dinasehatin begitu pulang sekolah langsung diomelin, jangan. Jadi ibu naik ceramah namanya, Bu. Ceramah nggak berhenti-berhenti, Bu. Ceramah sampai 1 jam nih, Bu. Ya, ngomel sampai 1 jam, nggak putus-putus. Biarkan dia dulu dapat selesai sampai di rumah, biar lepas tas dulu, ganti pakaian dulu, ya. Nah, pas dia lagi makan duduk di meja, ibu baru samperin. Ya, Bu, ya. Dan ibu-ibu jangan banyak ngomong deh, dikit ya. Ini, Bu, diminimkan ngomongnya, Bu. Ya, apalagi zaman anak sekarang ini, usah perhatikan zaman anak yang sangat cerdas. Ya. Kalau dulu mungkin kita sebagai orang tua itu perlu dirinci, ya, begini. Anak-anak sekarang enggak, Bu. Karena terbiarlah anak itu sesuai dengan zamannya. Karakter anak sekarang itu adalah instan. Instan itu berarti kalau kasih nasihat pun juga yang sedikit-sedikit aja, Bu. Sedikit mengena, timingnya pas, ya. Jangan, Bu, baru pulang sekolah, anak sekarang ini kan sekolahnya bawa bebannya berat, Bu. Anak-anak sekarang tuh ada yang badannya begini tuh nggak ada, Bu. Semua bongkok semua, Bu. Tasnya gede, Bu. Ya, udah di situ ada apa namanya, Bu? Ada bukunya lagi sekarang tebel-tebel, Ibu. Ya. Kemudian belum bawa itunya, Bu, kiri kanan tuh bawa apa, Bu? Biasanya kalau anak sekolah tuh bawa apa, Bu? Bekal. Sebelah kanan ada bekal, sebelah kiri ada bekal. Belakang tasnya gede, Bu. Udah berat beban anak-anak kita. Nah, begitu kita ingin nasihati mereka, jangan begitu mereka sampai rumah langsung nasihat, jangan. Timingnya harus dipilih, tepat waktunya. Kapan waktunya? Ya lagi dia santai, lagi dia apa namanya, Bu, lagi makan, ya kita jangan ngobrol. Baik. Wa adamil ghilzati wasyiddah, menghindari ucapan yang kasar, ucapan yang menghakimi. Ya, jangan sedikit-dikit begini, sedikit-dikit begini, ya. Kan sekarang ini fenomena itu sedikit-dikit menyesatkan orang. Sesat, kafir, nauzubillah. Ya. Nah, ini harus hati-hati kalimat ini. Sekarang gini, Ibu, kalau ada orang salah kemudian langsung ditunjuk, "Oh, Ibu sesat, perbuatannya sesat. Ibu masuk dalam neraka." Ini bagaimana, Bu? Orang takut jadi dengan Islam. Jangankan itu, Ibu. Nabi Musa alaihissalam ketika diminta mendakwahkan Fir'aun yang jelas tidak beriman kepada Allah, dia kafir kepada Allah, bahkan mengatakan, "Ana rabbukumul a'la," aku Tuhan yang paling tinggi. Apa perintah Allah Ta'ala? Wa qula lahu qawlan layyina. Ucapkan kalimat yang lemah lembut kepada Fir'aun. Orang salah, ya mesti diingetin kesalahannya begini. Jangan ini, Bu, jangan apa namanya, Bu? Jangan disalah-salahkan. Apalagi dengan kalimat yang kasar, kalimat yang mencela, nauzubillah. Rasul menghindari kalimat mencela, melaknat, tidak boleh. Ya. Ini orang salah disalahkan, Bu. Sekarang gimana orang ngamalin yang baik, ngamalin bagus, tiba-tiba disalah-salahin, Bu. Kira-kira tersinggung nggak? Ya tersinggung. Ya, makanya Ibu dalam memahami Islam itu ya harus kita harus pahami secara komprehensif. Islam itu harus dilihat secara luas dari semua aspek. Ya, jadi bukan hanya menurut ustadz saya begini, kemudian kita nggak cek pendapat ulama yang lain, para ustadz yang lain. Harus jadi perbandingan gitu, ya. Dan kalau bisa berguru itu jangan dari satu ustadz gitu, berguru dari banyak orang, dari banyak ustadz. Dan ilmunya kita nanti akan banyak dapat ilmu. Oh, dari ustadz ini ada kelebihan yang kami dapatkan. Oh, dari ustadz si ada kelebihan yang kami dapatkan. Dari ustadz si B ada ilmu-ilmu yang belum pernah kami dengar. Masya Allah. Ya, karena masing-masing dikasih apa? Kelebihan oleh Allah SWT. Tapi kalau gurunya cuma satu, Bu, itu kayak kacamata kuda.
Tahu kacamata kuda, Bu? Akhirnya saklek. Saklek. Tahu nggak Bu saklek, Bu? Tidak ada melihat Islam itu penuh dengan rahmah, penuh dengan kebaikan, ya. Sehingga berislamnya jadi kaku, Bu. Ketemu aja kaku dia, Bu. Kaku. Nggak mau salaman kalau bukan kelompok dia, nggak mau menjawab salam kalau bukan kelompok dia. Ya, dia senyum kalau sama temannya, tapi kalau yang bukan kelompoknya nggak mau senyum, Bu. Itu padahal Islam mengajarkan kita wa qulu linnasi husna. Ucapkanlah kalimat yang baik kepada seluruh manusia. Itu kata para ulama. Baik. Maka ada ayat juga yang sama dengan ayat tadi, itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima." Ini ucapan yang baik kepada orang tua. Orang tua kita ucapkan lemah lembut, santun ucapan kita, Bu. Bunda kalau lagi ngerawat ibunya, orang tuanya, tolong dirawat dengan lemah lembut, dirawat dengan baik, ya. Kemudian yang semisal dengan ayat di atas juga adalah ucapan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, firman Allah dalam Al-Quran, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun kepada orang yang meminta-minta, jangan kau hardik, jangan kau bentak. Bu, kalau kita nggak ngasih, udah lebih bagus kita bilang mohon maaf, ya. Jangan ini mohon maaf nggak ngasih, ngomel lagi, Bu. Udah nggak ngasih, ngomel lagi, Bu. Bu, ngasih ngomel aja nggak boleh, Bu, ya. Ini dia ngasih ngomel, marah, nggak dapat tuh pahala, Bu. Ini udah nggak ngasih, ngomel juga. Allahu Akbar. Bu, kalau kita nggak bisa ngasih qaulan ma'rufan, ucapan yang baik yang kita lakukan. Bagaimana ucapannya? Mohon maaf, mungkin kami belum bisa bantu. Mohon maaf, kami mungkin saat ini belum ada rezeki. Kan enak, Bu, ya. Tapi kita udah ngasih marah-marah, Bu, nggak diterima sedekahnya. Apalagi nggak ngasih, ngomel juga kan? Nah, ini tidak akan menjadi satu kebaikan insyaallah taala. Maka dalam segala hal ibu-ibu, ya, bersikaplah yang baik dalam ucapan kita, perbuatan kita, akhlak kita, mencontohi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, para ummahat, mungkin itu yang bisa kita kaji dulu dari satu kaidah di dalam Al-Quran, yaitu apa tadi? Wa qulu linnasi husna. Ini satu kaidah yang baik dalam Al-Quran yang kita bisa terjemahkan dalam hidup kita, aplikasikan di dalam kehidupan kita, sehingga Allah Ta'ala ciptakan dalam rumah tangga kita sakinah, kebahagiaan, mawaddah, cinta, warahmah, dan penuh kasih sayang. Dan Allah Ta'ala lahirkan dari kita anak-anak yang soleh dan soleha insyaallah, ya. Baik, mungkin dari Ustadz itu dulu. Mungkin nanti kita buka sesi tanya jawab biar lebih Bu, biar lebih suasananya hangat, ibu-ibu, ya. Seperti kopi ini yang tadinya hangat sekarang udah dingin kan. Tadi, Bu, hangat ini, Bu. Kopi itu enaknya hangat-hangat tuh, ya. Nah, baik, silakan, ada yang mau bertanya dulu. Bismillah. Boleh mengenai tema ini atau di luar tema juga, silahkan. Silahkan, ada yang mau bertanya, silahkan. Yuk, silakan ummahat. Silakan Umi, kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau enggak ada yang nanya, nanti Ustadz yang tanya ibu-ibu insyaallah. Silakan, ada yang mau nanya, mungkin seputar sholat boleh, seputar puasa, ya, tentang hukum-hukum Islam juga boleh. Silakan. Kuncinya ilmu itu bertanya, Bu. Ya. Kenapa? Tentang sholat. Apa? Jamak salat. Menjamak salat itu artinya menggabungkan. Ya. Apa yang digabungkan? Yaitu antara salat zuhur dan asar, maghrib dan isya. Itu yang boleh digabungkan. Ibu gak boleh gabungkan langsung 5 waktu, itu gak boleh. Saking rajinnya misalnya ibu mau gabung subuh, zuhur, asar, maghrib, isya satu waktu gak boleh. Ya, tapi menjamak antara zuhur dan asar, maghrib dan isya. Kemudian yang 4 rakaat ibunda boleh dikerjakan 2, zuhurnya 2 rakaat, asarnya 2 rakaat, ya. Maghrib berapa, Bu? 1,5 kali. 1,5, Bu. Bu, maghrib 1,5, Bu, ya. Kan bagi 2, Bu. Betul nggak?
Ya gimana mau sholat 1,5 Bu? Iya, ya. Bu, yang bisa di kosor itu cuma yang rubaiyah, yang 4 rakaat. Berarti isya 4 rakaat jadi 2. Berarti zuhur 2, asar 2, maghrib tetap 3. Jangan 1,5 Bu. 1,5 gimana mau sholat Bu? Nah, kemudian isya 2 rakaat. Itulah sabda Nabi SAW, shadaqatun tasaddaqallahu alaikum. Itulah cara Allah Ta'ala bersedekah kepada hambanya. Allah Ta'ala senang kalau Allah Ta'ala, hamba itu menerima sedekah dari Allah. Jadi Allah Ta'ala senang kalau ibu-ibu itu kerjakan jamak, qashar kalau lagi bepergian. Berapa biasa jarak yang ditempuh? Ya, kurang lebih kata para ulama dalam bahasan fikih, ulama mazhab mengatakan, jumhur ulama, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i adalah umumnya menyebutkan adalah kalau orang menempuh 75 sampai 80 kilo. Ya, itu baru disebut dengan menjamak. Ya, tetapi ingat keluar dari wilayah tempat tinggal Bu ya. Kalau ibu misalnya di Jati Bening muter sampai 75 kilo, ingat bukan safar namanya Bu. Ya siapa tahu ibunda ya lagi mau keliling Bu Jati Bening Bu dari pagi sampai sore Bu, muter sudah sampai kilometernya sudah 75 kilo misalnya Bu. Itu bukan safar namanya. Tapi saya tepatnya khuruj anil bilad, harus keluar dari tempat tinggalnya. Misalnya kita di Bekasi, kita keluar ke Bandung, kita keluar ke Cirebon, Jawa Tengah, Jawa Timur, ke Lombok Bu, ke daerahnya Ustadz itu Ustadz Mutawadzai ke Lombok misalnya Bu, safar namanya Bu. Karena jarak yang ditempuh itu sudah 75 atau 80 kilo perjalanan yang ditempuh. Nah selama kita ada dalam perjalanan safar masih boleh Bunda melakukan jamak dan qashar selama 3 hari. Ya berikutnya ya berlaku seperti biasa. Paham? Walaupun kita sudah sampai di tujuan masih boleh jamak dan qashar. Itulah sedekah yang Allah Ta'ala berikan. Bahkan ada mazhab ibunda mengatakan berapa lama di tempat itu masih boleh dia menjamak dan qashar. Itu pendapatnya Ibnu Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Ya. Tapi kita ambil pendapat jumhur ulama ya 3 hari aja Bu. Bu masa sebulan di situ jamak qashar terus ibu-ibu ya. Ya kalau mau ngambil Ibnu Taimiyah boleh Bunda, nggak ada masalah. Ya atau mungkin suami boleh ada dalilnya ya. 2 minggu atau 1 pekan misalnya Bu masih boleh. Misalnya ini suami mungkin lagi tugas keluar kota, kan biasanya diajak ibu-ibu, ya silakan boleh jamak dan qashar selama berada di tujuan dia safar itu boleh. Ya. Baik, itu jamak dan qashar ya ibu ya. Nanti para ulama itu bagi sebenarnya Bunda ada 3 jenis. Ada orang yang boleh menjamak dan mengqashar, ini golongan pertama. Ada orang yang boleh menjamak saja tapi nggak mengqashar. Ada orang yang boleh mengqashar tapi nggak boleh menjamak. Ayo Ustaz rincikan ibu ya. Tadi yang pertama itu menjamak dan mengqashar kalau orang bepergian jauh 75 sampai 80 kilo. Ada orang yang boleh menjamak saja tapi jangan diqashar Bu. Jamak boleh zuhur dengan asar, maghrib dan isya, tapi rokaatnya normal. Kapan itu terjadi? Apabila orang sakit. Ibunda lagi terbaring di rumah sakit ya. Boleh dijamak Bu. Tetapi jangan diqashar karena kita nggak bepergian. Apabila terjadi banjir ya. Banjir becek ya Bu ya. Ya Bu ya, udah ada ojek. Banjir tuh Bu, sulit kita kemana-mana Bu, masyakkah kita. Boleh menjamak, zuhur dijamak dengan asar, maghrib dijamak dengan isya, rukhsah namanya. Atau seperti orang sedang menangani pasien misalnya, ya dia nggak bisa tinggalkan nih pasien. Kalau dia tinggalkan bahaya nyawanya kan, maka boleh dia menjamak zuhur dan asar, maghrib dengan isya. Itulah keringanan-keringanan yang diberikan oleh syariat. Atau orang misalnya terjebak macet, ya nggak mungkin dia sholat, ya maka boleh dilakukan nanti secara jamak, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tapi jangan diqashar. Baik, kemudian yang ketiga, golongan ketiga, ada orang boleh mengqashar tapi nggak boleh dijamak. Qashar boleh Bu, tapi tidak dijamak. Berarti dilakukan di masing-masing waktunya. Zuhur dilakukan di waktunya 2 rakaat, asar dilakukan 2 rakaat, maghrib dilakukan berapa Bu? 3 rakaat. Nanti maghrib nggak bisa berubah dia, 3 ya. Isya dikerjakan 2 rakaat di waktunya, tidak dijamak. Ini hanya berlaku bagi jamaah haji ketika berada di Mina pada tanggal 11, pada tanggal 12 dan tanggal 13 ketika melakukan lempar jamarat. Itu boleh dia qashar tapi tidak menjamaknya. Ya, paham ya Ibu ya? Baik. Allahu a'lam bishawab. Baik, silakan yang lain. Bu, masih ada yang lain. Silakan Umi. Juraij. Berarti kan Allah mau ijabah ya. Ijabah.
keceplosan aja ijabah, Bu. Apalagi kalau ibu serius doanya, bangun malam hari waktu tahajud, itu masya Allah hebat, dahsyat tuh. Kemudian oh baik, orang tua misalnya orang tua baik, orang tua misalnya kayak orang tua sambung atau orang tua istilahnya yang adopsi misalnya ya. Baik. Sebenarnya kalau dalam Islam itu ibunda, orang tua sambung itu sama dengan orang tua sendiri. Tapi tentu kedudukannya berbeda ya. Karena kan kalau orang tua kita yang langsung melahirkan kita kan pasti beda ya. Dia punya kemuliaan tersendiri. Tetapi status dia seperti orang tua kita, iya. Jadi orang tua tiri itu sama seperti orang tua sendiri, Bu. Makanya kenapa seorang laki-laki apabila dia menikahi seorang wanita, ini wanita janda misalnya dinikahi sama laki-laki. Ini janda ini punya anak perempuan. Begitu laki-laki ini menikah dengan janda ini, maka begitu dia sudah bercampur suami istri, maka status anak perempuan itu sudah menjadi laki-laki suami ini menjadi mahram bagi anak perempuan ini. Karena dia sudah jadi orang tuanya. Kecuali mohon maaf baru nikah belum bercampur, nah ini berarti mohon maaf laki-laki ini statusnya bukan mahram bagi wanita ini. Paham ya? Maka diambil dari dalil ini ibunda, kalau seorang sudah menjadi orang tua sambung, maka itu sama seperti orang tua sendiri. Tetapi tentu kemuliaannya berbeda dengan orang tua langsung ya, yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, merawatkan kita. Karena orang tua sambung itu kan hanya sebatas dia menjadi mahram bagi kita. Ya, tetapi kemuliaannya tentu akan berbeda dengan orang tua kita yang memang melahirkan kita. Maka apakah berlaku pada orang tua sambung atau orang tua angkat ya? Sebenarnya adalah yang lebih utama dalil itu adalah pada orang tua yang sekandung, yang mengandung kita, yang melahirkan kita. Tetapi kalau kepada orang tua sambung atau orang tua yang mengadopsi kita, itu hanya kita berkewajiban menghormatinya, memuliakannya. Tapi tidak kedudukan daripada orang tua yang melahirkan dan mengandung kita. Paham ya? Ya, wallahu a'lam bishawab. Baik. Ada yang lain? Bu, ada yang lain, Bu? Baik. Berarti Ibu udah pada paham ini, Masya Allah. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu kullu labibin bil isyarati yafhamu. Ya, orang yang pintar salah satu cirinya kalau ditanya diem. Diamnya itu paham. Ya. Sama kayak anak gadis ibu-ibu. Anak gadis itu kalau ditanya tidak pernah jawab dia. Dia kalau dia jawab itu cukup dengan diam. Ya, berarti ibu-ibu ini gadis semua. Ya, diam gitu ditanya diam. Itu diamnya setuju, Bu. Ya, baik. Wallahu a'lam bishawab, mungkin itu yang bisa kita kaji pada pertemuan hari ini. Semoga Allah Ta'ala berikan ilmu yang bermanfaat. Allah Ta'ala berikan kita barokahnya. Mudah-mudahan bertemu karena Allah, berkumpul karena Allah. Usah doakan untuk ibu-ibu semua. Allah Ta'ala sehatkan badannya, panjangkan umurnya, dan mudah-mudahan Allah Ta'ala muliakan keluarga kita. Ayo kita berdoa dulu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kunta minaz zalimin. Allahumma la tada'na dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la maridan illa syafaita wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirah illa qadaitaha wa yassartaha ya rabbal alamin. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'al muttaqina imama waj'alna min ladunka waliyan waj'alna min ladunka nasira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.